Seringkali kita melihat para penghujat dari kalangan saudara terpisah menggunakan Katekismus Gereja Katolik atau KGK 818 sebagai tameng. Mereka berlindung di balik kalimat, karena mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman, mereka disaturagakan dalam Kristus. Seolah-olah kutipan ini adalah kartu bebas dosa yang mengizinkan mereka untuk terus menghujat Maria, meremehkan ikon suci, dan menyerang tradisi apostolik tanpa konsekuensi rohani. Namun, benarkah Gereja Katolik memberikan cek kosong keselamatan bagi siapapun yang sekadar mengaku Kristen? Mari kita bongkar manipulasi teks ini dengan kacamata teologi yang lurus. Baptis yang sah adalah syarat mutlak dan bukan opsional, karena ada batasan teologis dan sakramental yang sangat ketat di sana. Polemikus dan penghujat sering lupa bahwa KGK 818 mengandaikan adanya baptisan yang sah. Tanpa baptis yang sah, seseorang tidak disaturagakan dalam Kristus secara sakramental. Gereja Katolik secara tegas menetapkan bahwa keabsahan sebuah baptisan sangat bergantung pada penggunaan materi dan forma yang benar sesuai dengan amanat Injil. Forma yang dianggap sah secara universal adalah formula Trinitaris yang menyebutkan, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Tanpa penggunaan nama ketiga pribadi ilahi ini secara jelas dan terpisah, sebuah baptisan dianggap tidak pernah terjadi secara sakramental, sehingga individu tersebut tidak dapat dikatakan telah disaturagakan ke dalam tubuh mistik Kristus. Namun, dalam realitas saat ini, penyimpangan forma telah berkembang melampaui sekadar penggunaan istilah seperti pencipta, penebus, dan pemelihara yang sering muncul di kalangan liberal. Fenomena yang jauh lebih berbahaya dan marak ditemukan di berbagai komunitas adalah penggunaan formula dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Modifikasi ini bukan sekadar variasi kata-kata, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mereduksi hakikat Trinitas menjadi satu pribadi saja, yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran iman yang diwariskan para rasul. Secara teologis, praktik semacam ini merupakan perwujudan dari ideologi bidat oneness atau Unitarianisme yang seolah bangkit dari kubur dan menyesatkan banyak orang yang mengaku Kristen hari ini. Bagi Gereja Katolik, formula ini dinyatakan invalid atau tidak sah karena secara substansial menolak distingsi nyata antara pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal. Dengan mencampur adukan ketiga pribadi tersebut ke dalam satu nama tunggal, para penganut paham ini telah kehilangan meterai sakramental yang sah, sehingga klaim mereka untuk berlindung di bawah KGK 818 menjadi gugur dengan sendirinya. Konsekuensi dari sebuah baptisan yang tidak sah akan membuat klaim untuk bisa disaturagakan dalam Kristus berdasarkan KGK 818 gugur secara otomatis. Mereka berada di luar kategori saudara dalam pengertian sakramental penuh. KGK 818 membela mereka yang lahir dan dibesarkan dalam iman akan Kristus dalam kondisi ketidaktahuan yang tidak teratasi, invincible ignorance. Artinya, mereka tidak bersalah karena mereka memang tidak tahu kebenaran Katolik. Namun, status ini gugur seketika saat seseorang menjadi penghujat yang aktif mempelajari, meski hanya untuk menyerang, ajaran Katolik. Pelaku ini antara lain. Yang pertama, vincible ignorance, ketidaktahuan yang disengaja. Menurut KGK 1791, jika seseorang malas mencari kebenaran atau sengaja menutup mata terhadap penjelasan gereja demi tetap bisa menyerang, maka ketidaktahuannya menjadi dosa. Kedua, heresi formal. Ketika seseorang sudah mendengar penjelasan tentang dogma Maria atau ikon, namun tetap menolaknya dengan keras kepala, obstinasi, ia berpindah dari saudara yang khilaf menjadi seorang penyesat formal. Berlindung di bawah KGK 818 sambil melontarkan caci maki terhadap Bunda Maria atau ikon suci adalah sebuah kontradiksi moral yang berat. Perhatikan apa yang dikatakan gereja tentang hujat. Menurut KGK 2148, hujat terdiri dari mengucapkan melawan Allah di dalam hati atau di luar, kata-kata kebencian, celaan, tantangan, berbicara buruk tentang Allah, kurang hormat kepadanya dalam percakapan, menyalahgunakan nama Allah. Larangan hujat itu juga berlaku bagi kata-kata melawan gereja Kristus, para kudus, dan hal-hal suci. Pada dirinya sendiri, ia adalah dosa berat.
Tidak ada diskon dosa bagi mereka yang mengaku Kristen, tetapi mulutnya penuh dengan hujatan terhadap Bunda Allah. Menghujat Maria bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan serangan terhadap karya keselamatan Allah. Status tidak bersalah dalam KGK 818 langsung hangus ketika seseorang secara sadar melakukan materi berat ini dengan persetujuan penuh. Kesimpulan, jangan salah sangka. KGK 818 adalah ekspresi kasih dan kerinduan gereja akan kesatuan, bukan pengakuan bahwa semua ajaran di luar Katolik itu benar. Gereja merangkul mereka yang tulus, tetapi gereja juga memperingatkan dengan keras dalam KGK 846. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Jika Anda seorang penghujat yang tahu posisi gereja, tetapi tetap memilih menghujat Maria, merusak kehormatan ikon, dan memisahkan diri, Anda tidak sedang berlindung di bawah katekismus. Anda sedang berjalan menjauhi rahmat yang ditawarkannya dengan mata terbuka.